Shalom, jumpa lagi dalam Renungan Harian Provinsi MSC Indonesia, Kamis 20 Mei 2021, yang terinspirasi dari Injil Yohanes, bab 17 ayat 20-26, Sabda dari Hati untuk Dunia yang Baru. Saudara-saudara yang terkasih, tanggal 31 Oktober 2016, Paus Fransiskus melakukan perjalanan misi ke Malmö, Swedia untuk membangun rekonsiliasi dan persatuan di antara seluruh umat Kristen. Di situ Paus menghadiri ibadah Oikumene yang digelar untuk merayakan 500 tahun gerakan reformasi. Acara itu juga menandai 50 tahun terwujudnya dialog rekonsiliasi antara Gereja Katolik dan Protestan. 8 bulan sebelum peristiwa itu, Paus juga menjadi pemimpin Gereja Katolik pertama selama 1000 tahun terakhir yang bertemu dengan pemuka Gereja Ortodok Patriarch. Demikian juga Paus Fransiskus sebelumnya telah mengunjungi pemuka Gereja aliran Anglikan. Menurut Paus, persatuan tersebut penting, terlebih saat pemeluk agama Kristen mendapat tekanan di berbagai tempat di belahan dunia. Ketika umat Kristen dianiaya, mereka mengalami karena mereka seorang Kristen, pengikut Kristus, bukan karena mereka ini golongan Lutheran, Katolik, Calvinis, Anglikan, atau Ortodoks. Terakhir, pada awal bulan Maret yang lalu, Paus juga mengunjungi Irak untuk membawa misi perdamaian dan toleransi. Saudara-saudara yang terkasih, ada 2 pesan utama dari khotbah Injil hari ini yang berisi doa Yesus bagi para pengikutnya. Pesan yang pertama adalah Yesus menghendaki semua pengikutnya menjadi satu. Keinginan Yesus itu diungkapkan dalam doanya sebelum berpisah dengan murid-muridnya. Yesus mengetahui bahwa kelak murid-muridnya akan menghadapi banyak tantangan maupun bahaya perpecahan. Mengapa kesatuan dari orang percaya menjadi kerinduan Yesus dalam doanya? Karena Yesus ingin agar para murid hasil pemberitaan Injil menjadi saksi bagi dunia, agar dunia tahu bahwa Allah Bapa telah mengutus Yesus dan Yesus mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Kasih itu bersumber dari Bapa. Karena kasih-Nya, Ia telah mengorbankan anaknya menjadi tebusan bagi orang berdosa. Menjadi satu berarti satu hati, bagikan sebuah kor yang terdiri dari suara sopran, alto, tenor, dan bass, tetapi menyatu dan enak kedengarannya. Maka kesatuan yang diharapkan oleh Yesus bukan kesatuan organisasi atau agama, tetapi menjadi satu dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Maka mestinya setiap orang saling menerima, saling menghargai, dan saling mengasihi. Bahasa manusia memang cenderung menggunakan ungkapan-ungkapan yang mengkotak-kotakan, seperti pisahkan, singkirkan, binasakan. Sementara bahasa Allah cenderung mempersatukan, seperti dalam ungkapan Injil, Bapa, persatukanlah mereka, supaya mereka sempurna menjadi satu. Itu doa Yesus yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini. Atau di tempat lain, Yesus mengatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dalam Injil Markus bab 10 ayat 9. Atau juga dalam perumpamaan gandum dan ilalang, Yesus mengatakan, biarkanlah keduanya tumbuh bersama. Yesus mengajak kita untuk bersabar, bahkan terhadap mereka yang bersalah dan menyusahkan kita. Maka Yesus bersabda, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Yesus rela menjadikan dirinya korban demi menjaga kesatuan dan keutuhan umat manusia. Saudara yang terkasih, pesan yang kedua dari bacaan Injil hari ini adalah Yesus menginginkan kita bersatu dalam kasih-Nya, sama seperti Dia dan Bapaknya. Persatuan inilah yang dicita-citakan Allah sejak manusia diciptakan. Ketika Allah bersabda, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, dalam Kejadian bab 1 ayat 26. Sehingga ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah dengan segala cara berusaha mengembalikan harkat kehidupan kudus, termasuk dengan mengorbankan putranya di kayu salib. Saudara yang terkasih, pada masa sekarang ini gereja juga dihadapkan pada tantangan zaman yang tidak ringan. Kehidupan beriman diombang-ambingkan dengan perubahan sosial yang begitu cepat, juga terkait dengan kemajuan teknologi yang serta pula mengakibatkan kesenjangan ekonomi serta politik identitas yang makin menguat. Teror terhadap pengikut Kristus masih juga terjadi seperti baru-baru di Poso, belum lagi pandemi COVID yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, membuat orang semakin cemas dan terhimpit beban psikis maupun emosional. Umat pun banyak yang terjebak dalam kegamangan dalam menghidupi imannya, apalagi terlalu lama kita mengikuti misa daring, seakan membuat penghayatan iman itu terasa kering. Ada yang mengalami penurunan komitmen dalam hidup bergereja atau menjadi apatis. Dalam situasi seperti ini kita merindukan kehadiran Roh Kudus, Sang Penolong dan menghibur, sekaligus Roh yang mempersatukan sebagaimana dijanjikan oleh Yesus. Doa Yesus dalam persatuannya dengan Bapaknya tidak menjanjikan keberhasilan setiap orang, setiap saat, di mana-mana. Namun Yesus menjanjikan kekuatan dan keteguhan dalam menghadapi tantangan, asalkan kita bersatu dengan Yesus dalam Tritunggal Kudus. Doa Yesus memampukan kita untuk bangkit dan tetap tabah di kala jatuh, ditolak, bahkan dianiaya. Doa Yesus juga meneguhkan dan menguatkan kita dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini. Doa Yesus akan mengulangi kata-kata peneguhan Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka marilah di novena Roh Kudus hari yang ke-7 ini kita memohonkan pertolongan Roh Kudus agar tetap sehati dan sejiwa dalam kesatuan umat Allah yang terwujud dalam saling mengasihi. Tuhan memberkati Anda sekalian.